Oke, bayangin ini. Seorang kakek umur 70 tahun dieksekusi mati 2400 tahun yang lalu. Kedengarannya kayak tragedi sejarah biasa kan? Tapi tunggu dulu, kisah nyata yang super aneh ini ternyata punya semacam survival kit alias perangkat bertahan hidup yang paling kita butuhin banget buat menghadapi era informasi modern sekarang. Lewat pembahasan materi kita kali ini, kita nggak cuma sekedar buka buku sejarah. Kita bakal bongkar kenapa kematiannya justru ngasih jawaban buat cara kita main media sosial hari ini. Yuk kita mulai. Nah, masuk ke bagian pertama materi kita, kematian sang filsuf tua yang penuh dengan misteri. Kita mulai misteri ini di Athena, kota yang bangga banget sama demokrasinya. Di sana, ada kakek 70 tahun, hidung pesek, tubuh gempal, lagi diadili dan terancam hukuman mati. Nah, normalnya nih, kalau orang divonis bersalah, pasti ekspektasinya dia bakal nangis-nangis, mohon ampun, atau minta diasingkan aja. Tapi realitasnya, boro-boro mohon ampun, dia malah ngejek dengan ngusulin kalau negara tuh seharusnya ngasih dia makan gratis seumur hidup sebagai imbalan atas jasanya. Bayangin, butuh keberanian atau mungkin nyali segede apa buat ngomong kayak gitu di depan pengadilan. Dan gilanya lagi, respons yang super menantang ini disampaikan langsung ke hadapan 500 warga Athena yang jadi juri saat itu. Nggak heran kan, sikapnya ini langsung bikin mereka makin panas, sampai akhirnya mayoritas dari mereka memvonisnya dengan hukuman mati lewat racun. Terus, sesaat sebelum dia minum racun hemlock yang mematikan itu, apa yang dia lakuin? Dia nggak teriak-teriak heroik atau ngutuk pengadilan, nggak sama sekali. Dia cuma noleh ke sahabatnya dan ngingetin hal yang super sepele. Utang seekor ayam jantan ke dewa penyembuhan dan minta tolong dibayarin. Pria ini benar-benar menghadapi kematian dengan tenang banget, tanpa rasa takut sedikit pun. Ini ngebawa kita ke bagian kedua, gimana sih metode dia sampai bisa mengubah cara pikir dan membongkar asumsi banyak orang. Jadi, kenapa warga Athena sebegitu bencinya sampai ngeksekusi dia? Padahal dia itu bukan profesor formal yang ngajar di kelas. Malah dia ini nggak pernah nulis satu kata pun sepanjang hidupnya. Dia ini lebih kayak agitator jalanan. Kerjaannya nongkrong keliling pasar, nyamperin politisi, jenderal militer, sampai tokoh masyarakat. Cuma buat secara sistematis ngebongkar asumsi-asumsi mereka di depan umum. Dari interaksi jalanan inilah lahir apa yang sekarang kita kenal sebagai metode Sokratik. Sederhananya, ini tuh siklus pertanyaan yang nggak ada habisnya. Gini nih cara kerjanya. Pertama, ada orang yang ngaku tahu sesuatu. Kedua, dia bakal nanya dengan polosnya, itu maksudnya apa ya? Waktu dijawab, dia bakal nanya lagi. Terus begitu. Ini butuh keberanian intelektual yang luar biasa loh. Soalnya di tahap ketiga, awan bicaranya tuh biasanya baru nyadar kalau jawaban mereka sendiri penuh kontradiksi. Atau ya sebenarnya mereka nggak tahu apa-apa. Poin pentingnya di sini, ini sama sekali bukan trik debat murahan buat menangin argumen. Kalau debat biasa tujuannya buat ngalahin lawan, tujuan Sokratik ini justru buat memperdalam pemahaman bareng-bareng. Ini tuh alat buat ngebuka betapa kompleks, sulit, dan gak pastinya sebuah ide. Jadi niatnya bukan buat permaluin orang, tapi murni ngajak orang mikir lebih dalam. Dan luar biasanya nih, taktik obrolan pasar yang umurnya udah 2000-an tahun ini baru aja divalidasi lewat jurnal ilmiah di tahun 2025 ini. Studi terhadap mahasiswa di Taiwan ini ngebuktiin kalau pendekatan Sokratik tetap jadi skill utama yang super efektif buat ngelatih critical thinking kita sekarang. Bahkan pas dipraktekin sama AI sekalipun. Keren banget kan? Lanjut ke bagian 3, kita bakal bahas misteri di balik hukuman matinya dan gimana kondisi politik Athena saat itu. Tapi, kalau metodenya sebagus itu, kenapa dia dieksekusi di kota yang katanya paling bebas sedunia? Kalau kita cek dokumen persidangannya, di tahun 399 sebelum Masehi, tertulis tuduhan kalau dia merusak moral anak muda dan gak mengakui dewa-dewa kota. Tapi, usut punya usut, motif aslinya ternyata jauh lebih gelap dan berhubungan erat sama trauma politik Athena. Coba kita lihat riwayatnya. Selama puluhan tahun, Athena itu hancur babak belur karena kalah di Perang Peloponnesia ngelawan Sparta. Abis kalah, demokrasi mereka diberangus sama oligarki kejam yang disebut 30 tiran. Pas demokrasi akhirnya berhasil balik lagi, sistem ini masih super rapuh. Nah, publik yang lagi trauma, marah, dan terluka ini butuh pelampiasan. Dan tebak siapa yang jadi kambing hitam paling pas? Yap, si kakek kita tadi. Kenapa harus dia yang diincar? Karena secara politik dia ini vokal banget. Dia terang-terangan sering muji Sparta, musuh bebuyutannya Athena. Gak cuma itu, dia berani bilang kalau negara itu harusnya dipimpin sama orang yang punya keahlian dan pengetahuan sejati, bukan sekedar menang suara mayoritas.
Wah, di tengah demokrasi yang baru aja susah payah dibangun lagi, pandangan anti-demokrasi kayak gini jelas dianggap sebagai ancaman bahaya. Sekarang kita masuk ke bagian 4, menolak Larry, pilihan terakhir yang dia buat. Ini bawa kita ke klimaks cerita yang benar-benar bikin bingung. Setelah divonis mati, sahabatnya yang kaya raya, Cirito, datang ke penjara. Semuanya udah beres, rute kabur udah aman, penjaga udah disuap, duit juga ada. Dia cuma tinggal bilang, oke, jalan keluar sel, dan nyawanya selamat. Pertanyaannya, kenapa dia nggak kabur aja sih? Nah, dia punya argumen yang tajam banget soal ini. Menurut dia, kalau dia kabur cuma demi nyelamatin nyawanya sendiri, itu sama aja dia setuju kalau hukum itu cuma wajib ditaati pas lagi nguntungin diri kita doang. Kalau dia ngelakuin itu, dia bakal mengkhianati semua ajaran seumur hidupnya yang bilang kalau keadilan itu harus selalu di atas kepentingan pribadi. Ini benar-benar buktiin betapa konsistennya dia. Kalau pakai naluri modern kita sekarang, pasti kita bakal milih buat bertahan hidup apapun caranya kan? Tapi pilihan dia adalah komitmen total pada keadilan. Dia lebih milih jadi martir buat kebebasan berpikir daripada harus hidup lebih lama tapi jadi orang munafik. Dan akhirnya, di bagian 5 ini, kita lihat gimana relevansinya buat kita hari ini dan soal seni bertanya yang perlahan hilang. Sekarang coba deh kita refleksi ke diri kita sendiri. Kalau si kakek ini dieksekusi gara-gara terlalu banyak nanya, hari ini masyarakat kita justru sakit gara-gara kita berhenti nanyain hal-hal penting. Di era digital sekarang, algoritma media sosial tuh nge-brainwash kita buat sekedar bikin pernyataan opini bukan ngeeksplorasi ide. Kita lebih nyaman ngumpet di ruang gema atau echo chambers yang isinya orang-orang yang setuju aja sama kita. Kita benar-benar ninggalin eksplorasi ide yang sehat dan malah ngebalas perbedaan pendapat dengan permusuhan. Bahkan nih, jurnal-jurnal akademik udah mulai kasih warning keras ketidaknyamanan masyarakat modern kita sama pertanyaan tajam yang ngebongkar asumsi itu udah bikin alat intelektual yang super penting ini jadi semacam seni yang hilang di dunia pendidikan kita. Kita tuh sekarang terlalu takut kelihatan salah atau ngerasa bingung. Makanya, dari materi kita kali ini, kita bisa tarik 3 praktek super aplikatif buat bantu kita bertahan di tengah ruwetnya obrolan zaman now. Pertama, mulailah dari jujur kalau kita nggak tahu. Tanya ke diri sendiri, gue beneran paham nggak sih soal ini? Kedua, biasain nanya dulu sebelum kita ngejudge pandangan orang lain. Dan ketiga, ini yang ditekankan banget sama Stanford University, terimalah yang namanya ketidaknyamanan intelektual yang produktif. Merasa bingung atau nggak nyaman waktu keyakinan kita diuji, itu bukan tanda kelemahan loh. Justru itu tanda kalau otak kita lagi benar-benar kerja. Ironi paling gede dari peninggalannya adalah ini. Cuma bermodal nanya-nanya di jalanan, seorang pria yang nggak pernah nulis satu kata pun, nggak punya gelar, nggak tajir, dan dihukum mati kayak penjahat, justru berhasil nginspirasi Plato yang ujungnya menginspirasi Aristoteles. Bayangin, satu orang ini ngebentuk seluruh arah peradaban dan filsafat barat selama lebih dari 2400 tahun. Jadi, sebagai penutup eksplorasi materi kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif dari tahun 399 sebelum Masehi. Hidup yang tidak diperiksa, tidak layak untuk dijalani. Ini bukan sekedar quote estetik buat di-post ya, ini panggilan buat kita bertindak. Udahkah kalian memeriksa keyakinan kalian hari ini? Mulailah bertanya, mulailah menggali, karena bisa jadi kualitas pikiran kita tuh cuma ditentuin dari seberapa berani kita mempertanyakan asumsi kita sendiri. Thanks banget udah nemenin ngebahas materi ini, sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.